Oke, halo, selamat pagi, siang maupun sore kepada Ibu Livia Asyanti. Saya mahasiswa dengan NIM 2602 141 291 Novenus Tirta Sahara ingin mempresentasikan tentang final report saya di periode enrichment kali ini. Oke, di enrichment kali ini saya mengambil track community development dengan job desk untuk membuat website bagi Posyandu Kelurahan Sukabumi Utara. Nah, untuk anggota di dalam tim yaitu ada Fajar, Kevin, Nicholas, saya sendiri Noven dan Stevia. Itu untuk tim IT. Kita ada dua mahasiswa lain, yaitu yang satunya Kemal, dia untuk research yang gizi, soalnya dia jurusan food technology. Dan yang satu lagi ada Kevin Hambali yang jurusan desain untuk membuat desainnya, dia dari jurusan DKV. Oke, kita bicara soal latar belakang dulu. Posyandu Posyandu itu adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola oleh masyarakat bersama dengan petugas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil, menyusui, bayi, balita hingga usia lanjut untuk meningkatkan kualitas kesehatan keluarga dan masyarakat. Kegiatan utamanya meliputi pendaftaran, penimbangan, pengukuran, pencatatan, penyuluhan, serta pelayanan kesehatan dasar seperti imunisasi dan kontrasepsi. Mainly yang akan kita buat kali ini, dan Posyandu di Kelurahan Sukabumi Utara itu mainly berfokus di kesehatan ibu dan anak. Tujuan dari kegiatan community development kita kali ini itu apa? Kita itu berusaha untuk mengembangkan layanan digital seperti website dan database-nya untuk Posyandu Kelurahan Sukabumi Utara. Itu kita buat dalam rangka membantu Posyandu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sekitar. Project kita mulai project dengan kita mulai di Februari. Awalnya kita di handover project ini dari batch sebelumnya. Terus dari handover project itu kita memutuskan untuk tidak memakai desain dari tim yang sebelumnya. Sehingga setelah handover project, penginstalan Visual Studio, kita meeting lagi untuk membahas rough sketch dari desain website yang akan kita buat nanti. Kita gambar itu di papan tulis, kemudian bagi job desk kita untuk masing-masing membuat desain website tertentu dari desain web page tertentu dari website tersebut. Ada halaman utama, halaman profile, infografik, halaman kader, kesehatan bayi, dan lain-lain. Nah, setelah proses kita diskusikan tentang pembuatan desain untuk web page, kita membuat Figma dari website tersebut. Secara garis besar begini ya,
untuk Figma-nya kita buka sebentar Figma-nya untuk lihat lebih detail. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini color palette yang kita gunakan untuk halaman ortu. Jadi kita itu ada desain web dengan 2 color palette untuk membedakan antara yang mana yang digunakan oleh orang tua dan yang mana yang dapat digunakan oleh kader atau petugas posyandu tersebut. Ini halaman profil dan login. Ini untuk orang tua. Kita ada infografik tentang kami. Halaman utamanya juga seperti itu. Kita juga rencanakan membuat frequently asked question untuk lebih memudahkan masyarakat tanpa harus menghubungi posyandu tersebut. Terlepas dari frequently asked question yang kami buat, jika ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab, maka masyarakat dapat menghubungi langsung dengan kader di posyandu. Ini ada halaman hubungi kami juga. Kemudian ini tuh yang paling bawah kami decide untuk menambahkan beberapa page lagi untuk desain yang lebih bagus gitu, lebih memberikan info yang lebih banyak, kayak semacam artikel-artikel gitu kepada masyarakat untuk pentingnya kesehatan. Nah, ini ada profil login, profil orang tua dan profil untuk registrasi anak. Kemudian ini untuk daftar anaknya, dashboard ortu, profil anak, dan ini untuk kesehatan bayinya. Apakah dia udah imunisasi, diberi vitamin, diberi obat cacing, kesehatan giginya gimana, perkembangan berat badannya gimana. Nah, ini untuk halaman kadernya kurang lebih sama, cuman kita dibedain color palette-nya, dan di kader, halaman kader itu dia bisa mengedit atau menginput detail-detail dari bayi. Yang ini untuk indikasi kesehatan bayinya. Secara garis besar begitu. Kemudian kita lanjut ke ini close-up design tadi yang Figma. Ini ke duplicate kayaknya. Nah, terus kita dapat apa dari kegiatan community development ini? Kita dapat beberapa soft skill ya, seperti komunikasi dan kolaborasi antara tim member, manajemen waktu dan prioritas dari masing-masing anggota untuk mengerjakan tesnya sendiri. Terus kita ada problem solving atau kreativitas, itu mainly untuk memecahkan masalah-masalah yang selama kita mengerjakan proyek ini, apa masalah-masalah yang ada dan gimana caranya kita menggunakan kreativitas kita untuk memecahkan masalah tersebut. Terus kita juga mendapatkan adaptasi dan pembelajaran yang cepat, soalnya ini suatu environment yang baru. Kita menggunakan desain environment coding yang baru, aplikasi coding yang sebelumnya kita sama sekali tidak pernah belajar, sehingga kita juga tidak ada bimbingan yang konkret gitu, kayak diajarin gimana sih caranya coding ASP.NET, gimana sih caranya gunain React. Kalau CSS sebelumnya kita udah dapat di human computer interaction. Terus ada leadership secara ringan juga, karena kita harus membuat beberapa keputusan dalam tim, sehingga membutuhkan suara yang
tegas gitu dalam tim. Kesimpulan dari community development kali ini yang saya dapatkan itu, saya tuh dapat memperoleh pengalaman penerapan berbagai teknologi baru, yaitu React JS untuk frontend-nya, dan CSS module. Sebelumnya saya menggunakan CSS doang tanpa menggunakan module, sehingga dari community development yang kali ini saya mempelajari gimana caranya menggunakan modul di dalam CSS gitu. Terus kita dapat ASP.NET juga, itu sebuah bahasa yang baru atau environment framework yang baru yang saya gunakan. Baru kali ini di community development saya mempelajari hal tersebut. Dan database management, salah satu alasan kenapa kita menggunakan ASP.NET juga itu soalnya website yang kita buat ini nantinya akan di-deploy di servernya Binus. Dan dari meeting dengan IT division di Binus, kurang lebih kategori website yang mereka gunakan dan di-deploy di servernya mereka itu menggunakan ASP.NET gitu. Oleh karena itu kita belajar menggunakan ASP.NET. Selain itu kita juga meningkatkan soft skill kita ya, seperti komunikasi, kerjasama, manajemen waktu, dan lain-lain yang seperti yang udah dibahas tadi. Ini mensimulasi kesiapan kita untuk menghadapi dunia kerja nanti. Secara keseluruhan pengembangan website ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga ya proyek ini juga dapat menjadi bukti bahwa perkembangan teknologi itu real. Seiring berjalannya waktu, kita akan pelan-pelan melepas apa itu pekerjaan manual. Kayak manual labor itu perlahan-lahan akan digantikan oleh teknologi. Makanya perkembangan website kami itu dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sukabumi Utara. Selain yang dibahas ini, apa yang kita dapatkan dalam kesulitan apa yang kita hadapi, yaitu sebelumnya kita belum mempelajari language ini. Kita semua belajar dari baru, belajar mulai dari awal. Kita belajar mandiri dari YouTube, kita saling share link yang efektif itu untuk mempelajari hal ini. Selain itu, satu juga kesibukan masing-masing, kita atur waktu sehingga dapat kita bertemu untuk mengerjakan proyek ini. Sering berjalan waktu, kita udah mulai cari magang lagi, sehingga di akhir bulan itu jarang gitu ada meeting onsite karena kita bentrok dengan interview lain. Setiap anggota jadwal interviewnya berbeda, dan kebetulan saya juga sudah dapat magang dan diperkenankan untuk mulai duluan sebelum periode enrichment berikutnya dimulai. Selain kesulitan itu, yaitu juga bentrok antara style coding ya antara masing-masing anggota. Ada satu bagian gitu yang saya dan anggota lain dapat job desk-nya untuk membuat hal tersebut, tapi style coding kita itu berbeda gitu, sehingga gimana caranya kita harus mengkombinasi lah, merge style coding kita gitu. Terima kasih. Ini juga ada link dari front and back end dan sub base yang kita pakai. Sebelumnya minta maaf karena saya lupa menyantumkan ini di lampiran laporan akhir saya.